Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kemungkinan besar mungkin kalian ada beberapa yang lagi panik karena IHSG merah ya hari ini ya. Hari ini turun 1,18% dan ya ini termasuk yang lumayan banyak karena kan kemarin kita dari awal Oktober kan naik terus hijau terus tiap hari rasanya tuh bahagia banget dan ya sekarang tiba-tiba hari ini merah lagi ya pasti ada yang panik, ada yang mungkin malah seneng karena kemarin ketinggalan di beberapa saham kesukaan kalian, jadi bisa serok di bawah kayak gitu. Nah, sebelum video analisa kita dimulai hari ini, seperti biasa, gue bakal review dulu sedikit tentang market ya. Jadi memang kalau kalian nonton video gue yang kemarin, yang gue upload kemarin itu, yang gue bahas tentang BMRI dan ICBP, itu gue udah sempet singgung sedikit karena kemarin gue lihat kayaknya ini IHSG udah mulai nggak kuat karena kan memang udah seminggu dia geraknya di area kotak ini ya kalau kalian nonton video kemarin itu dan ya udah seminggu gerak di sini sideways kecil nggak kuat breakout all time high ya ini makanya kemarin gue udah feeling kayaknya sih beberapa hari lagi nih udah mulai udah bakal jebol nih kayaknya sih. Jadi gue langsung kemarin gue sempetin waktu untuk bikin video sekalian gue update lagi soal watchlist saham gue yang dari Instagram. Jadi supaya takutnya nanti ternyata ada followers gue atau mungkin ya followers IG atau mungkin penonton YouTube yang udah lihat terus udah beli juga udah masuk sahamnya tiba-tiba dibanting kan gue juga gak enak kan. Jadi gue sempetin waktu kemarin untuk bikin video update-nya dari saham ICBP dan PMRI kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, sebenarnya eh, video analisa buat IHSG ini udah gue bikin dari tanggal 14 Oktober, itu udah gue upload juga di YouTube. Nanti kalian bisa coba cek aja di channel ini. Terus gue juga ada upload juga di Instagram gue, jadi semuanya udah gue siapin sebenarnya dari 14 Oktober. Nah, waktu itu analisa awalnya adalah ketika dia nggak bisa breakout, itu ada kemungkinan yang pertama dia koreksinya bisa sampai sini. Area pertama itu yang di 6.500 sampai 6 sorry dari 6.427 sampai 6.500 itu area awal koreksinya. Nah, gue sih berharap mungkin beberapa minggu ke depan ya dia koreksi sampai sini aja terus mungkin sideways lagi baru nanti lanjut naik lagi tapi kalau misalkan dia ternyata nggak tahan di area ini juga ya area kedua yang paling potensial menurutku di sini agak gede areanya ada di 6.277 sampai 6.369. Nah sebenarnya kalau gue pribadi sih gue sekarang kalau menurut gue sih sekarang belum waktunya untuk panik sebenarnya karena kan kita dari awal bulan tuh IHSG naiknya udah ngegas banget udah kenceng banget jadi kalau ada koreksi koreksi ya 1 sampai 3% itu sebenarnya masih masih wajar jadi menurut gue saya belum waktunya untuk panik. Nah kalau gue pribadi gue akan mulai untuk panik bukan panik sih sebenarnya mulai untuk agak waspada kalau misalkan ternyata dia nggak bisa tahan di area yang pertama ini IHSG-nya karena kan kalau dia udah nggak bisa tahan di area pertama ini jebolnya itu kan lumayan lumayan dalam lagi ya jadi anggaplah dia nggak bisa tahan di sini kan jebol sampai sini masih ada sekitar 2%-an lagi kan. Nah dengan asumsi kalau misalkan dia jebol sampai sini dia masih bisa tahan terus naik naik ngegas lagi ya itu gue masih oke tapi kan kita nggak bisa selalu 100% prediksi ya pasti benar kan jadi gue akan lebih hati-hati kalau dia udah nggak bisa tahan di area pertama sini karena gue ada beberapa saham yang posisi gue baru masuk jadi gue harus ini sih jadi kalau misalkan dia udah gak bisa jebol di sini gue takutnya nanti chaos terus bisa mempengaruhi psikologi kita juga jadi gue akan mulai waspada kalau dia nggak bisa tahan di area sini tapi itu kalau untuk gue pribadi ya jadi kalian bisa masing-masing kan pasti eh, plannya itu beda-beda, terus ketahanan psikologi mentalnya juga beda-beda, bisa lihat minusnya berapa itu juga beda-beda kan. Jadi nanti sesuainya sendiri. Nah, untuk video analisa lengkapnya itu nanti kalian bisa lihat aja di video yang udah aku upload di tanggal 14. Kalau di YouTube ini judulnya yang IHSG Breakout All Time High. Kalau di Instagram gue ada di IGTV. Kalian silahkan cek aja langsung ke IGTV. Di sini juga ada beberapa penjelasan-penjelasan lain
kayak gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja gue hari ini mau bahas seputar saham-saham yang kemarin sempat hype. Jadi ada saham call gitu ya. Sebenarnya ini semua yang di Instagram ya, followers tuh udah sering banget tanya. Nah kemarin gue juga ada bahas tapi cuma sekilas doang. Jadi lewat IG story gue ada kasih beberapa, kayak Adro kemarin gue ada kasih kan, karena di bawah ada gap kayak gitu-gitu. Nah ini sih hari ini gue milih untuk bahas ini karena udah mulai kelihatan ada sedikit patternnya dari saham-saham call ini. Jadi gue mau bahas aja supaya bisa lebih waspada. Yang pertama kita langsung aja ke PTBA. Oh iya, BTW, karena kemarin ada yang bilang suara gue agak ini ya, agak nggak stabil, jadi kadang kenceng, kadang 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 nggak kenceng. Jadi ini gue udah coba benerin sih, cuma nanti nggak tahu gimana hasilnya. Jadi kalau misalkan suaranya masih kenceng terus nggak kenceng gitu, nanti kasih tahu aja di kolom komentar ya supaya gue tahu kayak gitu. Nah, kita langsung aja, nggak usah lama-lama, takutnya nanti terlalu lama ya. Kalau kalau lihat nih PTBA ya, kita lihat jangka panjangnya. Kemarin kan PTBA kan ini lagi ada di downtrend channel ya, terus kemudian berhasil breakout di sini. Jadi dia udah breakout nih. Gua review sedikit aja. Jadi kan ketika di sini terus dia kemudian breakout, habis itu dia retest di sini kan. Nah, terus habis itu dia naik. Nah, sekarang kan lagi ya ibaratnya ini koreksi lah ya sebenarnya. Nah, kita harus lihat karena dia kemarin naik yang lumayan kenceng setelah breakout, kita anggaplah dari sini dia kan udah naik 34%, ya kan. Kemudian sekarang terakhir koreksinya sampai berapa? Ya koreksinya 11% ya sebenarnya. Sebenarnya menurut gue masih wajar, tapi kalau buat orang-orang yang HK di atas ya pasti udah panik lah karena kan udah minus lumayan banyak. Nah, yang mau gue ingetin di sini adalah yang mau gue bahas, kalau misalkan kita lihat eh, dengan jeli ya, kalau di PTBA ini sebenarnya walaupun patternnya agak jelek, tapi kalau kalian lihat di sini ada yang namanya inverted cup and handle. Walaupun agak jelek tapi ini lumayan berpotensi sih menurut gue. Jadi kalau kalian lihat ini kan dia ngebentuk ngelengkung gini ya, terus kemudian di sini juga ada lengkungan gitu ya. Nah ini sih sebenarnya patternnya nggak terlalu bagus, maksudnya nggak terlalu bagus banget, tapi dia ada kemungkinan berpotensi ngebentuk si inverted cup and handle ini si PTBA. Jadi kita anggaplah karena ini bentuknya kurang bagus, jadi neckline-nya ya kita anggap di sini ya, yang pertama ya kita asumsiin neckline-nya di sini. Terus kalau misalkan ini nanti patternnya valid, artinya which is yang ketika dia berhasil harganya turun di bawah neckline sini dan nggak berhasil naik lagi. Nah, ini berarti dia pattern inverted cup and handle ini udah valid. Jadi kalau kita mau lihat dari target penurunan inverted cup and handle itu kira-kira nanti dia bakal sampai sini. Yang mana sebenarnya di sini itu kan kalau teman-teman lihat sendiri ini juga ada satu support ya. Nah, di sini kan juga area support kan. Jadi menurut gue sebenarnya PTBA ini ada kemungkinan kalau misalkan dia bentuk inverted cup and handle, ada kemungkinan dia turunnya bisa sampai sini. Itu target penurunan dari PTBA. Jadi buat kalian yang punya saham ini di atas, gue saranin sih sebenarnya udah mulai harus hati-hati. Walaupun kemarin itu PTBA kan memang inflow asingnya itu kan gede banget. Cuman kalau yang hari ini gue belum cek, nanti kalian coba cek sendiri aja apakah asingnya net buy atau mungkin net sell. Jadi coba cek beberapa hari terakhir itu asingnya net buy atau net sell ya, kayak gitu ya. Itu bisa cek di broker summary. Nah, karena gue nggak cek itu, jadi gue nggak bahas di sini, takutnya nanti salah informasi. Yang pasti kalau misalkan dari teknikalnya sendiri, kita mungkin nggak usah jauh-jauh lah ya. Di sini kan ada satu support ya, masih ada satu support lagi. Anggaplah kalian nggak mau apa ya, nggak milih untuk percaya kalau ini inverted cup and handle. Jadi neckline ini sebenarnya bisa dijadiin support. Ya kan, neckline ini yang pertama supportnya lah anggaplah 2640, yang kedua di sini 2560. Nah, penentuannya itu besok sebenarnya, besok sama minggu depan. Kalau misalkan dia harganya masih bisa di atas 2560, menurut gua sih sebenarnya masih ada kemungkinan dia buat mantul lagi ke atas kan. Nah, ketika dia mantul ke atas, kalian harus lihat dia berhasil harganya tuh berhasil stay di atas neckline sini nggak, di harga 2640. Nah, kalau misalkan berhasil, kalau menurutku pribadi itu secara teknikalnya ya udah oke lah, udah lumayan aman sebenarnya kayak gitu ya. Karena eh, kalau dilihat kan hari ini dia turunnya itu bikin gap ya,
gap-nya di sini kan. Nah, ini sebenarnya gap ini nanti juga kalau misalkan memang ini saham masih ada potensi, dia bisa ada kemungkinan buat tutup gap lagi kayak gitu. Cuman menurut gua sih lebih baik lebih hati-hati kan, karena memang IHSG kita juga prediksi awalnya itu kan memang turun dulu, koreksi dulu. Nah, seandainya memang IHSG kita bakal koreksi, ada kemungkinan saham-saham blue chip, saham-saham yang tadinya hype-nya udah tinggi banget ya, itu juga pasti bakal ikutan koreksi gitu. Oke, ini target penurunan kalau misalkan dia inverted cup and handle-nya itu valid ya di sini sekitaran 2390. Nah, kalau misalkan kita tarik garis Fibo, kalau untuk apa namanya, untuk saham PTBA, kurang lebih coba kita tarik garis Fibo dari sini ya. Nah, ini juga dia di rasio 0,618 itu di sekitaran 2520, which is yang dekat-dekat sama support sini sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita ininya dari ditarik ke bawah lagi, coba kita lihat. Nah, kalau misalkan ditarik ke bawah lagi ya ini sebenarnya mainan mainan rasio Fibo ya kayak gini sih. Jadi mau ditarik kemanapun ya selama dia bakal ngikutin sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi support, basic support juga, basic support resistance. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih ini kalau kita lihat Fibo rasio 0,618-nya itu kan sama kayak target penurunannya dari si inverted KP handle. Jadi kalau udah kayak gini sih gue lebih milih untuk agak hati-hati dengan saham-saham kayak gini. Jadi gue bakal wait and see dulu kalau misalkan gue belum punya barang. Tapi kalau misalkan gue udah punya barang, gue akan lebih ketat untuk lihatin batas-batas support kayak gitu. Gue gak bisa saranin kalian untuk misalkan jebol support cut loss saja, atau misalkan jebol support fresh down kayak gitu. Gue gak bisa saranin karena analisa itu bisa salah, analisa gue juga bisa salah, analisa siapapun bisa salah. Jadi karena ini, sorry ada gangguan sedikit ya, jadi kan memang analisa itu kan bisa salah. Jadi sebaiknya kalau misalkan kalian udah memutuskan untuk beli satu saham, ketika kalian ternyata harganya itu nggak sesuai ekspektasi kalian, ya kalian udah harus siap lah untuk gimana caranya ngambil keputusan apakah kalian mau hold atau misalnya kalian mau jual atau kalian mau fresh down kayak gitu ya. Nah, gue cuma bisa sampaikan kira-kira menurut technical analisanya itu bakal sampai mana turunnya, supportnya di mana aja seperti itu. Oke, karena ini udah terlalu lama, kita langsung aja ke Adro. Nah, sebenarnya saham-saham Adro, PTBA itu kurang lebih dia ini bentuknya sama ya. Jadi kalau Adro kita lihat di sini, ini kemarin gue udah sempet coret-coret juga. Gue akan hapus dulu supaya nggak bingung. Nah, jadi Adro itu gue masih lumayan yakin kalau dia ada kemungkinan dia bakal tutup gap di sini. Apalagi ngelihat hari ini harganya dibanting dan udah mau nyampe di gap juga sebenarnya. Jadi gap itu ada di 1565 sampai 1595. Nah, yang perlu dipertanyakan di sini sebenarnya ketika dia udah tutup gap itu dia bakal auto naik lagi atau enggak sih. Nah, itu sebenarnya nggak bisa gue apa ya, nggak bisa gue 100% bilang oh setelah Adro tutup gap dia udah pasti bakal mantul, kan nggak bisa kayak gitu kan. Soalnya kita tetap harus lihat marketnya kayak gimana. Yang pasti kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik garis Fibo, ya kurang lebih nanti rasio di 0,618 sampai 0,5-nya itu ya di sekitaran sini kan, masih di sekitaran area gap sini. Jadi ini bisa dibilang sebagai ada area support yang lumayan kuat. Terus kalau kita coba hapus Fibo-nya, kemudian coba kita lihat di sini kan sebenarnya ada support juga kan. Di bawah dikit di sini ada satu area support juga di 1410. Nah, kalau kita lihat chart patternnya sendiri, sebenarnya di sini bisa ada dua bentuk chart pattern. Yang pertama, ada kemungkinan dia potensi bentuk yang namanya double top di sini, karena ketika dia naik terus kemudian dia coba naik lagi nggak bisa. Nah, ini kan ada potensi bentuk double top. Sebentar ya. Nah, di sini kan berarti kalau misalkan ini double top berarti ini neckline-nya ya.
Nah, kalau misalkan ini neckline, berarti kan dia udah confirm kalau si Adro ini udah ini kan, udah breakdown dari neckline-nya si double top kan. Nah, untuk target penurunan double top sendiri, kalau misalnya kita tarik garis di sini, itu kurang lebih nanti dia turunnya akan sampai ke ya area sekitaran sini, area sekitaran tadi Vibo yang 0,618 sama gap. Jadi ini target untuk si double topnya sendiri ya. Nah, kalau misalkan kita lebih jeli lagi lihatnya, sebenarnya ini juga ada bisa bentuk satu pattern lagi yang hampir sama kayak PTBA tadi, yaitu inverted cup and handle. Kalau kalian lihat di sini, cuma ini mungkin bentuknya nggak terlalu bagus ya, jadi memang harus ada sedikit imajinasi sih sebenarnya. Ya, kalau kalian lihat di sini ya, bentuk inverted cup and handle. Kenapa namanya inverted cup and handle ya? Ini kan bentuknya kayak cangkir teh tapi terbalik gitu kan. Nah, ini keterbalikannya dari cup and handle. Kalau cup and handle itu patternnya bullish, artinya harganya bakal naik. Nah, kalau inverted cup and handle itu artinya dia kemungkinan harganya bakal turun. Nah, kita lihat di sini. Kalau inverted cup and handle ini kan neckline-nya di sini ya. Neckline-nya kurang lebih di sini, ya kan? Nah, kalau misalkan dia tembus dari neckline ini target penurunannya dari si Adro ini adalah di sini. Ini udah agak bawah nih. Jadi ini target penurunan dari inverted cup and handle. Yang mana di sini sebenarnya memang area basic support, ada area basic support resistance juga kalau ditarik lebih panjang, ya, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya ada tiga area support yang lumayan kuat. Nah, yang mana yang bakal terjadi kita nggak tahu. Jadi kita tetap harus ngelihat dari marketnya di minggu depan atau mungkin 2 minggu ke depan kayak gitu. Jadi yang namanya prediksi taktikal itu makanya gue selalu kasih ini area support, supportnya ada berapa, supportnya misalnya support yang paling dekat di mana, support yang di bawahnya lagi di mana, terus di bawahnya lagi di mana itu kenapa? Karena ya namanya namanya analisa taktikal, namanya kita trading saham itu nggak akan mungkin selalu oh ketika dia sampai di support kuat ini udah pasti harganya bakal mantul lagi karena ini namanya support kuat nggak kayak gitu, nggak selamanya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan marketnya lagi jelek ya mau support sekuat apapun biasanya ya kalau jebol ya jebol aja kayak gitu. Nah makanya ini videonya bakal gue bikin, kalian bisa lihat sendiri, nanti catat sendiri aja harga area-area supportnya di mana, terus langsung tentuin kalau misalkan kalian punya barang di atas itu nanti apakah mau cut loss, apakah mau di hold, atau apakah nanti mau di flash down, itu nanti keputusannya masing-masing. Oke, kemudian ada satu saham lagi sih sebenarnya, tapi ini bukan dari call, cuman ini patternnya ya lumayan lumayan mirip-mirip sama call tadi. Jadi kalau kita lihat ya, LSIP ini kan memang dari awal September ya, dari akhir September ini kan udah naik lumayan banyak ya. Jadi anggaplah dari sini, dari bawah, kemudian sampai yang paling tingginya kan udah naik 44%. Kemudian dari all time high-nya di sini, dari yang tertinggi di sini turun sekitar 11% ya. Sebenarnya ini masih masih wajar penurunan sebenarnya kalau kita belinya udah dari bawah, tapi kan masalahnya pasti ada yang hak yang di atas kan. Nah, ini gue bakal kasih dulu beberapa basic supportnya di mana. Nah, yang pertama coba kita lihat di sini. Agak susah ya nentuin supportnya. Ya, kita anggaplah di sini lah supportnya karena kan hari ini harganya sempat ditarik, sempat turun sampai sini kemudian ditarik ke atas. Ini kurang lebih kita jadiin support aja. Kalau kita mau pakai area juga sebenarnya di sini bisa jadi area support sih. Nah, ini aja ya, kita pakai area support aja ya. Jadi area support pertama menurut gue kalau untuk LSIP-nya ada di 1255 sampai 1310. Nah, ini area supportnya lumayan penting karena kalau misalkan dijebol itu area support kedua itu ada di sini, ada di kurang lebih di sini. Di 1190 atau mungkin 1200 lah kira-kira. Nah, anggaplah misalkan area support yang tadi itu dijebol,
maka dari area support itu penurunannya sampai support berikutnya masih ada sekitar 5% lagi. Yang mana ini menurut gue sebenarnya lumayan tinggi, lumayan banyak minusnya kayak gitu. Nah, kalau kita zoom out sedikit, ini gue mungkin pakai time frame weekly aja. Kita coba tarik garis trend line di sini. Jadi untuk nentuin area support itu juga bisa pakai garis trend line ya. Nah, ntar karena garis trend line ini kita kita kan setiap hari harga itu kan bakal naik turunnya itu kan kita nggak tahu kan. Jadi untuk garis trend line ini nanti kalian coba tarik garis aja, ikutin gua aja di trading view kalian. Jadi nanti setiap harinya kalian bisa pantau. Nah, ini garis trend line ini kita bisa jadiin dia sebagai support. Sebentar, sebentar ya. Sebentar ya, PC ini agak laptopnya agak ngelag. Ya, jadi ini kan kalau dilihat dia selama dia belum jebol dari trend line ini harusnya secara tren jangka panjangnya dia masih uptrend kan. Karena lihat di sini dia ketika ketika si LSP ini, sorry, eh, ini kan kalau kita copy trend line di sini kurang lebih ya dia geraknya kayak gini kan, kita ya sesuai di sini aja lah. Ya kurang lebih dia kan kayak gini kan geraknya, ketika dia udah bottoming di sini kemudian dia naik, terus ini kan di sini ada resistance ya kan, terus turun lagi, terus dia coba breakout dari resistance, nggak bisa, dia retest di sini kemudian coba breakout lagi, ternyata nggak bisa, balik lagi ke area bullish channel ya, terus abis itu dia ketahan di support sini, di trendline support, kemudian coba naik lagi nggak tahan, ketahan lagi trendline support, kemudian naik sampai pas di trendline resistan dia nggak bisa lagi, terus akhirnya sekarang lagi dalam masa koreksi kayak gitu. Nah kita bisa spekulasi ini koreksinya kemungkinan bisa sampai sini, sampai di area trendline support ini. Jadi itu adalah area support yang berikutnya kayak gitu. Nah untuk area support si trendline support ini itu gue nggak bisa kasih tahu di mana karena kan dia geraknya kayak gini ya, miring gini ya. Jadi kalian harus tarik trendline sendiri di trading view kalian, terus kalian pantau aja kira-kira nanti ketika dia sampai di garis trendline support ini dia mantul lagi atau enggak. Nah kalau misalkan dia gak mantul lagi itu udah tanda banget kalau kalian harus mulai mungkin buang barang atau gimana ya, itu keputusan masing-masing, karena itu nanti bisa jadi kalau misalkan dia nggak false break itu bisa jadi kalau nanti itu adalah tanda-tanda kalau dia udah ngakhirin trend uptrendnya kayak gitu. Cuman kalau kita lihat berdasarkan basic support resistance sih sebenarnya area support di sini harusnya lumayan kuat di 1245 sampai 1300. Cuma kalau dia nggak kuat juga, jebol juga ya area support berikutnya di sini di 1150. Kemudian yang terakhir banget sih sebenarnya di sini sih di 900, tapi kan itu udah nggak mungkin terlalu jauh ya. Jadi anggaplah dia di 1000 udah batas toleransi terakhir sih kalau menurut gue ya kayak gitu. Oke, di video kali ini pembahasannya 3 saham ini dulu aja. Kalau misalkan nanti kalian ada request yang sama apa lagi, itu coba aja langsung komen di kolom komentar atau mungkin kalian bisa juga ke Instagram gua dan follow, terus komen aja di postingan paling terakhir gue, so, nanti juga bakal gue lihat. Nah kalau misalkan memang sahamnya ada yang menarik atau misalkan sahamnya ada yang perlu di warning, itu gue bakal bahas di video berikutnya kayak gitu. Jangan lupa untuk bantu gue, support gue dengan cara subscribe, kemudian like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa ngejangkau lebih banyak orang lagi dan semoga bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Bye.